dalam diriku ada kamu, juga di dalam dirimu ada aku. Darah kita sama merah, tulang kita sama putih, kita sesama manusia adalah saudara. Keren Kita banget. saudara. Tidak boleh ada apapun yang membedakan antara aku, dia, dan kamu. Gitu ya ceritanya ya, Om Jo ya. Filosofi Bali itu ada tat tuam asi atau asa gitu. Yang di dalam dirimu ada aku, di dalam aku ada dirimu. Yang tadi Tulang dirimu kita kutip ya putih, dalam lagu ya. darah merah kita sama. Jadi kalau engkau menyakiti aku, pasti aku juga akan terluka juga gitu loh. Kira-kira. Kadang-kadang hal-hal sederhana itu yang kita lupa karena ditutupi oleh penampilan fisik, perbedaan-perbedaan kelas misalnya, atau karena persepsi-persepsi yang ditanamkan sejak kecil membuat kita tidak sadar bahwa kata-kata dan perilaku bisa menyakiti gitu kali ya, Om Jo ya. Iya, karena kita juga sudah lama kehilangan kasih di dalam diri kita. Sehingga kita sering tidak sadar kalau perkataan kita, tindakan kita, jempol kita sudah melukai orang lain. Ini loh, jempol di media sosial ini kecepatan cahaya kayaknya ya. Sampai yang terbaru adalah satu kata-kata kemudian yang akhirnya viral yang sifatnya adalah menghina salah satu pemain sepak bola Indonesia. Kita akan lihat ini artikel-artikel yang Nitya kumpulkan nih, Om Jo. Ini akan kita bahas hari ini ya. Artikel ini membahas mengenai Patrick Wanggai. Om Jo tahu pasti ya, pecinta sepak bola nih. Jadi korban rasialisme online atau daring karena memang kata-kata yang menjurus kepada kata hinaannya ini terjadi di media sosial, di platform Instagram. Patrick Wanggai kena serangan rasisme, manajemen PSM surati PSSI. Ini karena konteksnya memang lagi di Piala Menpora yang sebenarnya ditunggu-tunggu, Om Jo, karena kan akhirnya bisa bertanding lagi. Tapi ketika ada yang kalah dan ada yang menang, nah yang kalah ini nampaknya meluapkan dengan cara yang tidak pantas, menghina pemain PSM Patrick Wanggai lewat media sosial. Kita masih punya ya. Ini jawabannya Patrick Wanggai. Menurut Nitya ini jawaban yang sangat elegan. Om Jo, kita bisa lihat ya. Ini lagunya. Ini menanggapi. Ini lagunya Frankie. Iya, betul. Ini lagunya hitam kulit keriting rambut se-Papua. Biar langit terbelah setetap Papua, gitu kan. Dengan hashtag ini powerful sekali, Om Jo. Identitas. Yang kita khawatirkan justru ini nanti ditangkap oleh industri sepak bola, industri hiburan. Seperti halnya yang terjadi di Amerika, di belahan dunia manapun, di Barat, itu mereka karena sudah masuk industri, jadi pembulian ini menjadi salah satu paket dari itu, dari industri hiburan itu. Dari industri yang ada, begitu. Memang ya? disengaja. Ini menarik, nanti kita bisa bahas, tapi mungkin di segmen berikutnya, karena saat ini Nitya mau ngundang perwakilan dari PSSI sama dari PSM dulu kali Om Jo ya. Kita tanya dulu kronologi sebenarnya seperti apa. Sudah gabung sama kita nih, sudah mengganggu ya di sela-sela kesibukan masing-masing. Ada Bang Budiman, Ketua Pembinaan Supporter PSSI. Hai Bang Budiman, sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih ya Bang Budiman sudah gabung nih, diminta Nitya buat ngopi virtual ya, jarak jauh ya. Bareng-bareng sama Bang Sule juga, Bang Sulaiman Karim, Media Officer PSM Makassar. Sehat Bang Sule? Alhamdulillah sehat. Kalau Patrick bagaimana kondisinya saat ini? Patrick karena kita lagi fokus di turnamen, jadi mohon maaf mungkin dia tidak bisa hadir. Dia memilih untuk fokus persiapan pertandingan berikutnya. Jadi saya yang mendelegasikan klub untuk menghadiri diskusi ini. Nah, tadi Nitya dan Om Jo di sini kita sempat menampilkan Insta Story ya. Jadi tanggapan seorang Patrick Wanggai yang dihina jelas di media sosial setelah kemenangannya di Piala Kemenpora sungguh elegan. Mengutip kemudian menyatakan bahwa ini adalah identitas saya. Sempat terakhir ngobrol kah dengan Patrick, Bang Sule? Ya, mengenai situasi ini? Ya, kami sendiri ngobrol dengan Bang Patrick, kita manggilnya Bang Patrick atau Kakak Patrick. Kita tidak mau menyinggung soal isu-isu rasisme itu yang dilontarkan kepada dia. Yang saya lihat sendiri, dia enjoy saja dengan
dengan apa yang terjadi, tidak sama sekali tidak terbebani apa-apa, tidak merasa tertekan. Sama sekali. Sama sekali, dia enjoy sekali, bahkan sempat bikin instastory lagi, dia bilang terima kasih semua dukungannya supporter PSM Makassar, Ewako, dia bilang begitu. Saya yakin karena Patrick Wanggai ini adalah pemain profesional, pemain yang sudah besar, dengan segala tekanan-tekanan itu saya yakin dia sudah terbiasa dan tidak akan menjatuhkan mental seorang Patrick Wanggai. Karena tetap fokus pada pertandingan berikutnya ya, karena minggu ini kan masih ada pertandingan lagi begitu ya Bang Sule ya. Betul. Tapi ini kan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Patrick pasti, mungkin dia berbesar hati, dia berlaku sebagai seorang pemain profesional, ia tidak ingin juga kemudian jadi memprovokasi begitu ya. Tapi kan sebenarnya ini adalah hak seorang pemain untuk merasa nyaman dan aman. Meskipun serangan ini bukan serangan fisik begitu ya, tapi kan kata-kata juga sangat menyakiti hati ya Bang Sule ya. PSM sudah mengirim surat ke PSSI, seperti apa suratnya? Ya betul, karena kita mengirimkan surat penyampaian ini juga sebagai bentuk dari kami pikir ini adalah sebagai bentuk edukasi. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, makanya kami langsung mengirimkan surat pemberitahuan kepada PSSI. Dalam surat itu kita mungkin ada 3 poin ya yang kita sampaikan dalam surat itu. Yang pertama menyampaikan bahwa telah terjadi aksi rasisme terhadap pemain PSM Makassar melalui sosial media. Kemudian poin kedua adalah kami menyayangkan kejadian itu dan PSM Makassar berkomitmen untuk melindungi pemainnya yaitu Patrick Wanggai, dan poin ketiga ya, kita berharap bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke, ini dikirim setelah melihat adanya respon negatif di media sosial itu ya, Bang Sule ya? Tidak sampai 1 kali 24 jam setelah kita melihat itu menjadi viral di sosial media, Instagram dan Twitter. CEO kita Pak Munafri Arifudin, Pak Api itu langsung minta kirim surat ke PSSI sebagai pemberitahuan dan intinya meminta PSSI supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, saya ke Bang Budiman kalau gitu. Bang Budiman, ini surat sudah dilayangkan oleh PSM, yang dinanti adalah bagaimana nih keputusan dari federasi, tindakan apa yang akan dilakukan oleh federasi. Perjalanan surat itu sudah sampai mana Bang Budiman? Oke, makasih. Surat saya kira sudah sampai di sekretariat, kemudian pasti sedang didisposisi kemana. Tapi secara informal, begitu ada kejadian di WhatsApp itu sudah sebelum PSM menyampaikan surat dari media itu sudah mengirimkan capture dan kita ada koordinasi, jadi kita langsung tahu. Jadi Bang Budiman juga lihat ya, ini apa capturean yang terjadi di media sosial, Bang Budiman juga lihat ya? Ya, kan selain personal antar kita, chat yang ada dan berita yang ada, dan kita juga kan ada teknologi ya, ada WhatsApp group di antara kita, sehingga informasi itu kita sering berkembang, informasi dan diskusi. Begitu kejadian itu langsung di antara kita berinformasi. Cuma di sini saya mau menjelaskan mungkin Sulaiman sudah tahu dan Menteri juga tahu, Nindya sama pemirsa nih kan yang harus paham dulu bahwa PSSI itu berkoordinasi secara formal itu dengan members. Jadi kalau PSM menyampaikan surat itu sudah paling betul karena membersnya itu kan betul. Nah kemudian kejadiannya kan tidak di dalam lapangan. Betul. Di dalam lapangan. Setelah pertandingan sebenarnya kan ya? Bisa jadi juga pada saat pertandingan. Karena kesel bisa jadi kan, gitu kan, bisa saja kemudian kan terus bergulir. Nah tadi saya menjelaskan soal PSM sebagai members klub PSSI, ada 900-an tuh membership PSSI. Nah setiap klub seperti PSM itu punya kelompok supporter yang terafiliasi. Nah, dari PSM berkirim surat, misalnya ada Red Gang, ada Matchman, ada Sulaiman tahu, ada juga Laskar Ayam Jantan. Oke. Di semua klub sudah seperti itu. Nah, ini maksudnya saya menjelaskan konteksnya bahwa kemana nih Bang? jangan langsung diklaim bahwa
itu adalah supporter gitu. Karena mereka terafiliasi. Ini kan kita bisa sebut netizen. Oke. Karena kalau itu membersnya supporter yang melakukan, secara tadi kalau sudah masuk, itu hukumannya bisa jatuh ke klubnya. Kalau itu terbukti bahwa dia adalah anggota dari supporter klub itu, begitu ya. Tapi Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan dan atau dia memang terbukti bukan member dari supporter klub tersebut atau klub apapun juga, itu berarti tidak bisa dikenai tindakan apapun, tidak bisa diberikan sanksi apapun. Tidak gitu, juga, Bang Budiman? Tidak juga. Kita kan berbicara hukum sepak bola, ada law of the game, ada regulasi, ada manual. Nah, kalau dia itu bukan members dari PSSI, kemudian bukan members dari klub, yang kita lakukan ya pidana. Kita kan ada pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminatif ras dan etnis. Ya. Ada Undang-Undang ITE pasal 2. Nah, 40 ya. kalau itu kita pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau ini kita meresahkan dan kita perhatikan, kan kita pantau kalau berulang-ulang akun ini melakukan, ya kita tapi kan pengennya kan nggak perlu sampai nunggu ulang-ulang, Bang, karena sekali saja sudah menyakitkan. Ditahan dulu ya, Bang Budiman, nanti kita boleh bahas lagi sebenarnya tindakan apa yang bisa dilakukan, sejauh mana PSSI bisa melindungi pemain sepak bola Indonesia, dan sejauh mana klub juga bisa berbuat lebih untuk pemainnya. Kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Om Jo mau main lagu dulu katanya, lagu untuk mencerahkan hati kita. Monggo Om Jo. Kalau Patrick Wanggai tidak melakukan, saya akan berkoordinasi dengan teman Red Gang, dengan teman-teman Jackmania. Kalau memang itu dianggap, kan Jackmania juga bisa marah dong, karena orang ini bisa dianggap sebagai anggotanya. Nah, tadi Bang Budiman sudah menyampaikan, sudah berjanji bahwa kasus ini akan dikawal, bahkan kalau perlu sampai ke pihak kepolisian. Ya memang sejak awal setelah kami berkirim surat, kami berharap bahwa bolanya sekarang ada di federasi.